Halo semuanya, kali ini gue pengen bahas tentang sebuah film yang ikonik dari tahun 90-an yang disutradarai oleh seorang seniman yang keren banget. Salah satu favorit gue juga, yang terkenal dengan film-filmnya yang bergenre romance. Wong Kar-wai. Film yang gue bahas kali ini adalah filmnya yang mendapatkan international recognition untuk pertama kalinya, dibintangi oleh 4 dari aktor terbaik dari Hong Kong. Tony Leung, Brigitte Lin, Takeshi Kaneshiro, dan Faye Wong. Ya, lo udah pada lihat dari judul video ini ya? Gue akan bahas Chungking Express. Dirilis pada tahun 94, film bergenre romance, komedi, crime ini terbagi menjadi 2 bagian yang gak berkaitan sebenarnya. Atau mungkin bisa dibilang gak berkaitan secara langsung. Bagian pertamanya bercerita mengenai seorang polisi bernama Chi-woo atau Cop 223 yang baru aja ditinggal kekasihnya dengan seorang perempuan misterius yang bekerja sebagai penyelundup narkoba. Sedangkan di bagian keduanya itu bercerita mengenai Cop 663 yang menjalin hubungan romantis dengan seorang waitress di sebuah kedai makanan bernama Faye. Oh ya, sebelum kita lanjut, gue mau bilang dulu bahwa review ini akan penuh dengan spoiler, jadi kalau kalian belum nonton filmnya, mending kalian tonton dulu filmnya dan nanti balik lagi ke review ini. Wong Kar-wai itu seperti yang gue bilang tadi merupakan seorang filmmaker yang keren. Gaya atau style dari film-filmnya itu selalu menarik dan beda dari yang lain, terutama dari sinematografinya. In the Mood for Love, Happy Together, Fallen Angels, 2046, dan tentu saja Chungking Express itu merupakan masterclass di aspek sinematografi menurut gue. Jarang-jarang sebenarnya gue memulai review dengan ngomongin sinematografi, tapi gue rasa Chungking Express emang paling identik dengan aspek tersebut sih. Kalau lo cari di Google gitu ya, stills dari film-filmnya tuh emang kelihatan cantik banget sih, estetik, dan bisa dibilang ya ala-ala Tumblr gitu kali ya, atau Pinterest dengan lampu neon, hujan, terus pada saat malam hari gitu kan. Ditambah dengan biasanya tuh ada subtitle yang membacakan line yang sangat quotable gitu ya dari film ini. Ya kelihatan lah ya target pasar dari film ini. Nah, Wong Kar-wai itu berkolaborasi dengan beberapa sinematografer terbaik dalam sinema pada saat itu, kayak Christopher Doyle sama Andrew Lau. Dan di film ini Andrew Lau itu adalah sosok di balik kamera untuk paruh pertamanya, sedangkan Doyle itu merekam paruh berikutnya. Gue mungkin berani bilang bahwa Chungking Express adalah karya Wong yang sinematografinya paling keren. Di paruh pertama itu kameranya bergerak terus ya. Gambarnya blurry, terkesan kayak dikejar-kejar. Ada suatu dorongan kinetis yang kita bisa rasain sebagai audiens. Dan kita pun mengikuti kedua karakter di cerita itu dengan masalah dan struggle mereka masing-masing. Di sini Chi-woo ngegalauin pacar sambil nangkep-nangkepin kriminal. Sedangkan perempuan rambut pirang itu, iya dia cuma dikasih nama ini di kreditnya ya, kabur dikejar-kejar oleh orang akibat keterlibatannya di dunia kriminal Hong Kong. Dan dengan menggunakan pergerakan kamera yang chaotic dan blurry itu ya, gue rasa Wong tuh berhasil banget menangkap suasana kota Hong Kong yang merupakan sebuah metropolis yang sangat padat dan ramai gitu ya. Gue pun sebagai penonton juga dikejar-kejar oleh cepatnya laju kehidupan di kota ini. Namun, di film ini Wong tuh gak tertarik buat nampilin sisi, dalam tanda kutip, bersih dari Hong Kong. Bukan gedung pencakar langit atau perkotaan yang modern yang ia tunjukkan, melainkan sisi lain dari kota ini yang jauh lebih kotor, ramai, dan chaotic. Menurut gue sih cocok banget ya, kamera work seperti ini dipadukan dengan dunia kriminal underground yang merupakan tempat kedua protagonis ini hidup sehari-hari atau habitat mereka. Hong Kong saat malam hari itu cantik banget. Di film ini dipenuhi dengan lampu neon yang menerangi gang-gang sempit dan toko-toko yang ramai di sekelilingnya. Film ini punya tema inti yang terdapat di kedua belah ceritanya, yaitu loneliness atau kesepian. Dan juga coping mechanisms yang kita lakukan yang kadang atau mungkin seringkali itu irasional dan gak masuk akal untuk menghadapi perasaan itu. Nah, disinilah menurut gue Wong Kar-wai itu hebat banget. Dia bisa ngegabungin stylenya untuk menunjang atau mengkomplement ide dan tema yang pengen dia eksplor. Apalagi di Chungking Express ya. Jujur aja gue lebih suka paruh pertama film ini daripada paruh keduanya. Mungkin ini adalah unpopular opinion, tapi ya gitulah.
Nanti gue bakal kembali lagi ke poin ini. Wong menggunakan voice over narration yang merupakan monolog internal dari karakter-karakternya untuk menggambarkan suasana hati dan isi pikiran mereka kepada audiens. Di paruh pertama film ini, Ji-woo atau Cop 223 itu baru aja diputusin pacarnya. Ia sedih dan galau, bingung dan mulai melakukan hal-hal yang gak jelas sebagai coping mechanism, yaitu kayak ngumpulin nanas kalengan yang memiliki expiry date di tanggal 1 Mei 94. Atau tepat sebulan setelah ia ditinggal oleh pacarnya itu. Nah, dia tuh ngumpulin itu semua selama bulan April karena mantannya itu suka banget sama nanas kaleng. Buat apa sih ngelakuin ini? Kayak gak jelas gitu kan, irasional. Tapi ya namanya orang galau habis diputusin, mendingan ngelakuin hal-hal kayak gini daripada hal-hal yang bisa menyakiti dirinya sendiri. Selain itu, kelakuan yang aneh tapi relatable ini menambah kelucuan dari pengalaman menonton Chungking Express. Iya, meskipun ini bercerita tentang orang galau, sedih, tapi filmnya juga memiliki tone yang kocak ya. Ada kesan playfulness yang gue rasain dan kekanak-kanakan dari screenplay yang ditulis oleh Wong, dan ini bikin filmnya terasa lebih enteng dan enjoyable gitu untuk ditonton. Dan ini akan lebih kelihatan lagi nanti di bagian kedua ya. Nah, nanas kaleng itu dengan tanggal expiry-nya tentu bukan cuman dimasukin di filmnya tanpa alasan. Tanggal expiry itu menandakan bahwa segala sesuatu tuh memiliki umur. Semuanya akan berakhir dan gak ada yang bertahan sampai selamanya. Ada quote yang menarik dari Ji-woo yang berbunyi kayak, dan gue rasa itu merupakan ketakutan yang valid ya. Apalagi dengan banyaknya informasi yang kita terima setiap harinya, rasanya sulit untuk bisa mengingat semua yang kita alamin sampai selamanya. Maka dari itu ada ya rasanya memories atau ingatan yang pengen kita kalengin gitu, biar kita bisa buka lagi dan kita bisa rasain lagi memori itu. Nah, gue juga suka banget karakternya Bridget Lin di film ini. Perempuan pirang yang misterius itu juga mengalami hal yang mirip sama Ji-woo. Dia ditipu dan ditinggal oleh orang-orang yang udah dia bayar untuk nyelundupin narkoba ke negara lain. Jadi posisinya dia juga lagi berduka lah ya. Dan gue suka banget scene waktu dia ketemu sama Ji-woo di sebuah bar yang interiornya kuning gitu. Dan ada semacam jukebox atau pemutar lagu lah yang ada dekorasi berupa CD gitu, 3 biji muter-muter. Dan ya meskipun ini cuma detail kecil aja, tapi menurut gue ini nambah rasa kekerenan dari filmnya itu sendiri ya. Ditambah lagi dengan lagu Dennis Brown yang berjudul Things in Life yang bernada reggae yang diputar berkali-kali di sepanjang bagian ini. Nah, Wong Kar-wai itu has an eye for cool things gitu menurut gue. Anyway, di sini Ji-woo mencoba ngobrol sama dia tapi nggak dijawab-jawab. Sampai dia pakai 4 macam bahasa ya. Kalau nggak salah tuh Jepang, Mandarin, Kantonis, sama Inggris. Ini kayak bikin sebuah gap gitu ya, atau perbedaan antara mereka berdua. Tapi akhirnya mereka mabok dan pindah ke sebuah kamar hotel. Menariknya, habis dari bar terus ke kamar hotel, biasanya tuh ngapain sih? Yang ngewe lah paling enggak. Tapi di situ nggak terjadi ya. Instead, perempuan itu tidur doang. Sedangkan Ji-woo nggak take advantage of her, tapi dia nonton film sambil binge eating kayak burger sama chef salad gitu. Dan dia juga bersihin sepatu perempuan itu selagi dia tidur sebelum dia pulang ya. Nah, setelah malam itu mereka nggak bertemu lagi. Bagi gue, kejadian ini menggambarkan sesuatu yang penting juga buat Wong, yaitu bahwa terkadang kita tuh cuma butuh companionship aja. Mau itu dari orang yang kita kenal maupun enggak, kayak Ji-woo sama perempuan pirang itu. Manusia butuh yang namanya companionship. Nggak harus romantis, nggak harus seksual. Cukup sebatas 2 orang yang saling gak kenal dan punya masalah masing-masing, sama-sama merasakan kesepian di tengah-tengah hiruk-pikuk kota Hong Kong. Nah, cerita kedua di film ini cukup berbeda dengan cerita pertama, karena di sini kedua protagonis ini menjalin hubungan yang unik ya dari awal. Tapi tema-tema sentralnya tetap sama, tentang loneliness dan companionship juga. Transisi dari cerita pertama dan kedua itu ditandai oleh sebuah ketidaksengajaan saat Ji-woo hampir aja nyenggol Faye, karakter yang dimainkan Faye Wong, yang pada saat itu sedang bekerja di suatu kedai makanan. Nah, disitulah cerita Faye dan Cop 663 yang dimainkan oleh Tony Leung dimulai. Cop 663 di sini ditinggal pacarnya gitu ya, yang bekerja sebagai pramugari secara tiba-tiba. Dan di masa-masa galau itu pas banget dia tuh ketemu sama Faye.
yang kebetulan juga single, dan mereka pun kayak dicomblangin oleh pemilik kedai makanan tempat Faye bekerja secara ya terselubung kali ya. Romansa antara kedua karakter ini bisa dibilang digambarkan dengan playful, bukan yang serius-serius amat tapi lebih ke PDKT yang dua-duanya tuh sama-sama malu-malu gitu ya. Kelihatan banget sebenarnya mereka tuh saling menyukai satu sama lain, tapi mungkin gak berani atau sungkan untuk menunjukkan dan mengungkapkan perasaan mereka. Ini menimbulkan kesan kekanak-kanakan dan sedikit kenaifan dari kisah cinta mereka, which can be both a good and bad thing menurut gue. Dan ini juga menjadi alasan mengapa gue lebih suka cerita yang pertama daripada yang kedua. Menurut gue agak terlalu naif sih kisahnya Coop 663 dan Faye ini ya. Gue agak sulit untuk percaya bahwa ada orang yang bisa dengan mudahnya tuh keluar masuk apartemen orang lain, ngebersihin tempatnya dan sebagainya, dan keluar berkali-kali gitu tanpa ketahuan. Fun fact, apartemen yang digunain di sini adalah apartemennya Christopher Doyle sendiri, dan dia sempat kesel banget waktu sengaja dibanjirin tuh apartemennya. Oh ya, tapi jangan salah sangka, gue tuh juga suka sama sequence di apartemen ini ya. Apalagi montage bersih-bersih ini ditemani oleh alunan musik dream pop dari versi Cantonese lagu Dreams yang ditulis oleh The Cranberries, yang membuat adegan ini jadi ikonik banget. Tapi coba deh lo balik situasinya. Misalnya Coop 663 yang diam-diam masuk apartemen Faye terus bersih-bersih dan megang-megang benda-benda pribadinya. Aneh gak sih? Tapi ya udahlah, ini bukan jadi isu yang mengganggu gue banget kok. Karena di samping itu, Wong Kar-wai ngegambarin orang yang bersedih dan menghadapi patah hati itu dengan lucu dan relatable banget menurut gue. Pada suatu titik, Coop 663 tuh sampai ngajak ngobrol benda-benda di rumahnya. Ya, namanya juga orang galau dan kesepian ya. Semuanya diajak ngobrol biar kesannya ada yang nemenin gitu kan. Satu coping mechanism yang muncul ya. Setelah Chiwo itu juga dengan kaleng nanasnya itu. Namun gue rada bingung sebenarnya dengan ending dari film ini. Kayak aneh aja gitu penulisannya. Setelah diem-diem nge-stalk keluar masuk apartemen Coop 63 secara diem-diem, tiba-tiba si Faye ninggalin dia aja gitu. Padahal udah janjian kan ya mereka. Tapi bukan hanya itu, tapi ia juga pergi untuk menjadi pramugari. Emang sih sepanjang paruh kedua film ini, lagu California Dreamin' diputer terus. Bener-bener tiap detik deh diputer, sampai anak gue gitu ya. Menandakan impian Faye untuk pergi ke California mungkin. Oh ya, film ini juga berisikan berbagai macam simbol dari Amerika ya, kayak produk-produk seperti McD, terus Coca-Cola. Tambah lagi ada keresahan rakyat Hong Kong akan tekanan dari Cina pada saat itu ya. Dan mungkin ini menandakan keinginan dari banyak penduduk Hong Kong untuk cabut dari sana dan pergi ke negara lain. Tapi entah kenapa keputusan Faye ini agak out of character aja sih menurut gue. Nah, banyak detail kecil yang disisipi oleh Wong untuk menyambungkan kedua cerita di film ini. Kayak cameo dari Faye, Coop 663, dan pramugari mantan pacarnya itu di bagian pertama dari film ini. Yang mengingatkan ke kita lagi mengenai sempitnya tuh dunia ya, dan betapa dekat kita tuh sebenarnya dengan satu sama lain tanpa kita ketahui. Terus beberapa hal yang sering muncul di bagian pertama itu juga muncul berkali-kali di bagian kedua. Kayak lagu yang diputar berulang-ulang, yaitu Things in Life dan California Dreamin'. Terus makanan chef salad yang dimakan oleh Chiwo di hotel dan dimakan juga oleh Coop 663. Terus makanan kaleng kayak nanasnya Chiwo dan sardennya Coop 663 ya. Ini semua membuat kedua cerita ini tuh kayak nyambung meskipun secara naratif mereka nggak nyambung gitu. Dan mengilustrasikan poin bahwa hidup kita tuh nggak pernah jauh dari hidup orang lain sebenarnya. Pada akhirnya, Chungking Express merupakan salah satu film paling keren yang pernah gue tonton. Secara visual, film ini emang pantas mendapatkan reputasinya. Stills dari film ini bisa banget masuk ke Tumblr dan jadi estetik buat orang-orang artsy yang pengen kelihatan beda dari yang lain ya. Gue juga suka cara Wong Kar-wai mengeksplor rasa kesepian dan kesendirian yang seseorang bisa alami di kota besar dan modern seperti Hong Kong. Kadang kita cuma butuh companionship doang, butuh ada yang nemenin. Film ini juga membuat gue berpikir tentang orang-orang asing yang hidupnya pernah bersinggungan dengan gue. Kayak penasaran aja gitu, apa yang terjadi dengan mereka sekarang. Nggak lupa juga, layaknya film Wong Kar-wai lainnya, Chungking Express juga memiliki sebagian dari needle drop terbaik yang pernah ada ya dalam sebuah film menurut gue. Pokoknya California Dreamin' gak bakal lupain deh. Oke, mungkin itu aja review gue untuk Chungking Express pada kesempatan kali ini. Menurut kalian gimana?
Tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang film ini ya. Dan jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel kita. Dan juga follow sosial media kita ya di Instagram, yaitu @woodcock.tv. Sampai bertemu di video berikutnya.